Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya taati para alim ulama, segenap kru Radio Republik Indonesia Pro 4 Surabaya, serta Cak dan Ning yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita masih keparingan nikmat Islam, iman dan taufik hidayah, sehingga di wekdal enjing menika kita saged mengikuti siaran Cahaya Pagi RRI Pro 4 dalam keadaan sehat walafiat. Kaping kalih shalawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi dengan seringnya kita membaca sholawat kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah besok. Dak Wahyu dan Dak Dani pendengar radio RRI yang dirahmati Allah, kali ini kita bahas tentang ghodul basar atau ghodul basar, atau yang disebut dengan bahasa Indonesianya adalah menundukkan pandangan. Allah menciptakan mata kepada manusia, yaitu karena mata adalah sahabat sekaligus penuntun bagi hati, dan merupakan melalui mata berita-berita yang kita lihat di hati sehingga membuat pikiran berkelana kemana-mana. Karena melihat secara bebas bisa menjadikan faktor timbulnya keinginan dalam hati, maka syariat yang mulia ini telah memintakan kepada kita untuk menundukkan pandangan kita terhadap sesuatu yang dikhawatirkan atau yang mengakibatkan keburukan bagi kita. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk menundukkan pandangan kita terhadap sesuatu yang buruk. Nah, pandangan Islam yang diistilahkan dengan ghodul basar. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, adapun pengertian dari ghodul basar adalah berasal dari dua kata, yaitu ghodu yang berarti menundukkan atau merendahkan, memajamkan atau tidak mengindahkan, sedangkan basoro bermakna mengetahui, membuka kedua mata, melihat dan menjelaskan. Dengan demikian maka ghodul basar yaitu menundukkan atau menjaga pandangan, sebuah perintah dalam Islam agar umat muslim baik laki-laki maupun perempuan membatasi pandangan dari hal-hal yang diharamkan, seperti pandangan nafsu terhadap lawan jenis dapat menimbulkan fitnah. Ini bukan berarti memejamkan mata. Menundukkan pandangan bukan berarti memejamkan mata, melainkan mengendalikan pandangan agar tidak diarahkan begitu saja pada hal yang memicu pikiran yang tidak asusila. Contohnya yaitu memandang lawan jenis yang bukan mahram tanpa adanya keperluan yang membolehkan. Memandang siapapun selain suami atau istri dengan hasrat atau syahwat. Nah, yang terpenting adalah dari kedua pandangan itu yang dilarang di atas berlaku juga di kehidupan nyata maupun melalui tayangan film, video, dan lain sebagainya. Pendengar yang saya hormati, apa sih yang apa yang dimaksud menjaga pandangan itu? Seperti yang kita jelaskan di atas tadi, tidak mengarahkan pandangan secara bebas tanpa kendali, terutama dengan syahwat ke arah lawan jenis. Tidak mengamati keelokan lawan jenis secara instan atau menatap terlalu lama. Memalingkan pandangan dengan segera jika kita melihat sesuatu yang haram atau maksiat. Jadi jika kita mendapatkan sesuatu di jalan, kemolekan seorang perempuan, maka seorang laki-laki jika melihatnya maka bersegeralah
memalingkan pandangan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan menundukkan pandangan. Apa sih tujuan dari menundukkan pandangan itu? Yaitu satu, yaitu menjaga kesucian hati. Menjaga hati dari kotoran syahwat yang bisa menjerumuskan pada keburukan atau perzinaan ataupun tindak asusila. Kedua, yaitu menjaga maksiat, mengurangi potensi pikiran atau tindakan yang tidak baik. Yang ketiga, yaitu membangun kepribadian yang kuat, yaitu menunjukkan kemampuan mengendalikan hawa nafsu diri kita sendiri. Nah, Cak Daning yang dihormati Allah, yang dirahmati oleh Allah, apa sih dasarnya untuk menundukkan pandangan itu? Nah, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 sampai dengan ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Shadaqallahul azim. Nah, itu yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-31, ini diperuntukkan untuk kaum wanita. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripada dirinya sendiri. Nah, Cak Daning yang dirahmati Allah, itulah hukum atau dasar Allah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita, khususnya pada lawan jenis kita, baik perempuan yang laki-laki dan laki-laki harus menjaga. Apabila ada yang tidak berkenan, maka jangan dilanjutkan untuk melihatnya. Nah, keutamaan ini adalah keutamaan dari menundukkan pandangan itu, yaitu satu diantaranya bentuk menjalankan perintah kepada Allah. Karena Allah memerintahkan dalam surat An-Nur tadi bahwa tundukkanlah pandanganmu, maka Allah akan menjaga dengan kebaikannya itu. Nah, yang kedua yaitu melaksanakan atau menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW yang diwasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib, yang artinya, wahai Ali, jangan ikut pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, karena pandangan pertama itu milikmu, tidak berdosa atau dimaafkan. Sedangkan pandangan berikutnya itu bukan milikmu, yaitu akan berdosa. Yaitu hadis riwayat Tirmizi nomor 2701. Nah, dari pengertian ini, maka apabila kita melihat sesuatu atau kemolekan atau mensyukuri melihat bentuk seorang wanita, baik itu laki-laki atau perempuan, maka pandanglah hanya sekali. Kemudian jangan sampai ditamat-tamatkan, maka palingkanlah dan bunyikanlah dengan astagfirullah itu. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu menundukkan pandangan, hatinya akan menjadi suci. Allah Ta'ala telah disebutkan di atas, dzalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Yang keempat yaitu dengan menundukkan pandangan berarti kita memiliki akhlak yang mulia. Bahkan hal itu telah diketahui
dan dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Mereka menundukkan pandangan ketika istri tetangganya keluar rumah karena mereka tahu bahwa mengumbar pandangan ke istri tetangga merupakan akhlak atau adab yang buruk. Sedangkan yang kelima yaitu meringankan hisab pada hari kiamat. Karena kita semua akan dihisab dan mempertanggungjawabkan apa yang diberikan kepada kita, apa yang diberikan Allah, apa yang ada di tubuh kita adalah ada tanggung jawab kepada kita semua. Nah, dalam surat Al-Isra yang artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabkan. Nah, sedangkan yang keenam yaitu memberikan cahaya pada hati seseorang. Yang kelima, maksud saya yang ketujuh yaitu menundukkan pandangan atau merupakan bentuk bersyukur kepada Allah SWT, karena setiap nikmat yang datang dari Allah harus kita syukuri, dan di antara bentuk syukur itu adalah kita gunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Pendengar radio RRI yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan yaitu seseorang menjaga pandangan itu faedahnya yaitu terjauhkan dari perbuatan zina, karena kita tahu bahwa di antara sebab zina adalah mengumbar pandangan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam baginya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina dan zinanya mata adalah dengan pandangan yang diharamkan. Zina kedua telinga adalah mendengar yang diharamkan. Lidah atau lisan bisa berzina dan zinanya adalah perkataan yang diharamkan. Tangan bisa berzina dan zinanya adalah memegang yang diharamkan. Kaki, bahkan kaki juga bisa berzina dan zinanya adalah ayunan langkah ke tempat-tempat yang diharamkan. Hal itu bisa berkeinginan dengan berangan-angan. Sedangkan kemaluan membenarkan dan yang demikian itu atau yang mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana cara menjaga pandangan agar kita tidak terjerumus dalam limbah kemaksiatan? Yaitu satu, dengan memohon pertolongan kepada Allah. Jangan pernah merasa bahwa kita mampu mengendalikan syahwat dengan sendirinya, karena kita tidak akan sanggup untuk menjaga pandangan kita tanpa pertolongan dari Allah SWT. Ingat bahwa sekelas Nabi Yusuf alaihissalam tidaklah sanggup menghadapi tipu daya wanita yang menggodanya. Allah berfirman, wa illa tasrif anni kaidahunna asbuh ilaihinna wa aqni minal jahilin. Yusuf berkata, dan jika tidak engkau hindarkan daripada tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Quran surat Yunus. Yang kedua yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang pertama berdoa supaya terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita. Yang kedua yaitu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan selalu mengingat berzikir kepada Allah. Yang ketiga yaitu hindarilah bergaul dengan orang-orang yang meninggalkan Allah atau orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Bertemanlah dengan orang yang senantiasa mengagungkan Allah Ta'ala dan menjaga batasan syariat-syariatnya. Lalu ikutilah jalan kebaikan orang-orang yang hatinya bersih, yang wajahnya bersinar, lisan-lisannya yang bersih dan basah dengan zikrullah. Karena seseorang itu akan menyesuaikan dengan kebiasaan temannya. Selanjutnya yaitu ketahuilah bahwa Allah akan memberikan balasan
kebaikan bagi hambanya yang meninggalkan sesuatu karenanya. Orang yang menjauhkan diri dari memandang sesuatu yang haram karena takut kepada Allah dan menginginkan pahala dari Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan anugerah kebaikan di dunia dengan balasan yang indah berupa manisnya iman, dan di akhirat dengan adanya hurun in bidadari yang bermata indah. Pendengar yang saya hormati, selanjutnya yaitu merasa takut terhadap azab Allah dan selalu mengingat akhirat, itu akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Tuh. Selanjutnya ini, jika kita tidak bisa mencegah atau tidak bisa menundukkan pandangan kita, maka yaitu dengan menikah dan berpuasalah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'as falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan keimanan dan rasa takut dalam hatinya, seseorang bisa saja menahan pandangan matanya dari yang haram. Akan tetapi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa dengan menikah seseorang akan lebih dapat menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, karena dia bisa menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, yaitu istrinya. Sedangkan yang kedua yaitu hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya wanita itu maju dalam rupa setan dan membelakang dalam rupa setan. Jika salah seorang dari kalian melihat wanita yang mengagumkannya, maka datangilah istrimu, karena hal itu menghilangkan apa yang terdapat dalam dirinya. Hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah, berkenaan untuk menundukkan pandangan, yaitu diantara tadi dengan menikah dan berpuasa. Itulah untuk bagaimana kita bisa mengendalikan pandangan kita agar tidak terjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit dari itu bisa membawakan manfaat kepada kita semua. Terima kasih Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.